Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadilah Mutakin, spesialis anak. Saya merupakan staf pengajar ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan FKUB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Integrated Management of Childhood Illness atau yang biasa kita sebut sebagai manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Program manajemen terpadu balita sakit ini dilatar belakangi karena tingginya angka kematian balita dan bayi di Indonesia, yaitu sekitar 32 per 1000 kelahiran. Dan kematian balita dan bayi ini yang tertinggi disebabkan karena diare dan pneumonia. Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan membuat program yaitu manajemen terpadu balita sakit untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita di Indonesia. Program MTBS ini merupakan suatu manajemen penyakit dengan melalui pendekatan yang terintegrasi dalam tata laksana balita sakit yang meliputi tata laksana dari beberapa penyakit. MTBS ini mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014. Program manajemen terpadu balita sakit ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Dan selanjutnya yaitu balita muda umur kurang dari 2 bulan. Di mana programnya ini cukup lengkap, yang terdiri dari nilai dan klasifikasi dan tindakan pengobatannya, dari bahaya umum, kemudian penyakit batuk, diare, demam, dan juga status gizinya. Kemudian menjelaskan juga tentang pengobatannya dan mengajari ibu cara pemberian obat di rumah. Kemudian juga termasuk konseling pada ibu tentang makanan pada anak, kemudian pemberian cairan. Dan untuk yang bayi juga terdiri dari bermacam-macam penyakit seperti penyakit yang sangat berat, terus diare, dan cara pemberian ASI. Kemudian juga tindakan dan pengobatannya, cara-cara pengobatan, pemberian pengobatan pada bayi kurang dari 2 bulan. Penanganan yang pertama yaitu kegawatan pada anak. Untuk langkah pertama, kita harus memeriksa tanda bahaya umumnya, yaitu dengan menanyakan apakah anak bisa minum atau bisa menyusu, kemudian apakah anak muntah atau setelah makan memuntahkan isi makanan, kemudian apakah anak ada kejang selama ini. Selanjutnya kita bisa memeriksa dengan lihat dan mendengarnya, apakah anaknya gelisah atau tidak, atau apakah anaknya letargis atau tidak, kemudian apakah ada kejang atau tidak, kemudian apakah terdengar stridor, apakah tampak biru atau sianosis, apakah tangan dan kakinya terlihat pucat. Selanjutnya jika ada salah satu dari tanda berikut, seperti tidak bisa minum atau menyusu, kemudian memuntahkan semua isi makanannya, pernah atau sedang kejang, kemudian gelisah, letargi atau tidak sadar, kemudian ada stridor, tampak biru atau sianosis, dan ujung tangan dan kakinya pucat dan dingin, maka bisa kita kategorikan, bisa kita klasifikasikan sebagai penyakit yang sangat berat. Oleh karenanya, kita bisa melakukan tindakan, yaitu bila sedang kejang dapat diberikan diazepam. Kemudian bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Dan bila ada stridor, sianosis, dan ujung tangan dan kakinya pucat dan dingin, maka berikan oksigen sekitar 3-5 liter per menit melalui nasal prong ataupun dengan nasal kanul, dengan perangkat oksigen standar, yaitu tabung oksigen dan humidifier. Selanjutnya, cegah agar gula darah tidak turun
dan jaga agar anak tetap hangat. Maka selanjutnya rujuk dengan segera. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu pneumonia. Yang pertama dapat ditanyakan, apakah anaknya menderita batuk atau sukar bernafas atau sesak? Jika jawabannya iya, maka tanyakan lagi berapa lama. Kemudian bisa kita periksa, hitung nafas dalam 1 menit. Lihat apakah ada tarikan dinding dada. Selanjutnya lihat dan dengar apakah ada wheezing. Selanjutnya periksa dengan pulse oximeter jika ada, untuk melihat saturasi oksigennya. Selanjutnya dapat kita klasifikasikan. Jika terdapat gejala seperti tarikan dinding dada atau saturasi oksigen kurang dari 90%, maka dapat kita kategorikan sebagai pneumonia berat. Selanjutnya, berikan oksigen 2-3 liter per menit dengan menggunakan nasal prong. Jika terdapat gejala tarikan dinding dada atau saturasi oksigen kurang dari 90%, maka dapat kita klasifikasikan sebagai pneumonia berat. Selanjutnya, kita dapat memberikan oksigen maksimal 2-3 liter per menit dengan menggunakan nasal prong. Kemudian beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, dan selanjutnya rujuk segera. Jika hanya didapatkan nafas cepat, maka dapat kita klasifikasikan sebagai pneumonia. Pengobatan selanjutnya yaitu beri amoksisilin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Kemudian beli pereda tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Kemudian obati wheezingnya bila ada. Jika terdapat batuk lebih dari 14 hari, maka rujuk segera untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dapat kita berikan nasihat kapan harus kembali dengan segera, yaitu jika terdapat pneumonia berat. Dan selanjutnya bisa kita rencanakan untuk kunjungan ulang 2 hari lagi. Jika tidak ada tanda-tanda gejala pneumonia berat ataupun pneumonia, maka dapat kita klasifikasikan sebagai batuk bukan pneumonia. Selanjutnya pengobatan yang dapat kita berikan yaitu diberikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Kemudian obati wheezingnya bila ada, dan apabila terdapat batuk lebih dari 14 hari, maka bisa kita rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian nasihati kapan harus kembali dan rencanakan untuk kunjungan ulang 2 hari berikutnya. Selanjutnya yaitu diare. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah anak menderita diare? Penyakit selanjutnya yaitu diare. Pertanyaan yang bisa kita penyakit selanjutnya yaitu diare. Selanjutnya bisa kita tanyakan, apakah anak menderita diare? Jika terdapat jawabannya, maka ditanyakan lagi, sudah berapa lama menderita diare? Kemudian apakah ada tinja dalam darah? Selanjutnya bisa kita periksa, lihat keadaan umum anaknya. Apakah terdapat letargi atau tidak sadar, ataukah anaknya rewel atau mudah marah. Selanjutnya dilihat apakah matanya cekung atau cowong. Kemudian beri anaknya minum. Apakah anaknya bisa minum atau malas minum. Kemudian apakah ada rasa haus, yaitu dengan minum dengan lahap. Kemudian dapat kita cubit kulit perutnya untuk mengetahui turgor kulitnya. Apakah kembalinya sangat lambat, yaitu lebih dari 2 detik, ataukah hanya lambat saja, yaitu masih sempat terlihat lipatan kulitnya. Selanjutnya, jika terdapat 2 atau lebih tanda berikut seperti letargi atau tidak sadar, atau mata cekung, atau tidak bisa minum atau malas minum, dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat, bisa kita klasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat. Pengobatan yang bisa kita berikan yaitu, jika tidak ada klasifikasi berat lain,
seperti yang dijelaskan tadi, maka beri cairan untuk dehidrasi berat dan tablet zinc sesuai rencana terapi fisik. Dan jika anak mempunyai klasifikasi berat lain, maka rujuk segera. Jika masih bisa minum ASI, maka berikan ASI dan larutan oral selama perjalanan rujukan. Dan jika anak lebih dari 2 tahun dan ada wabah kolera di daerah itu, maka berikan antibiotik untuk kolera. Selanjutnya, jika terdapat 2 atau lebih tanda berikut, yaitu rewel atau mudah marah, matanya cekung atau cawong, kemudian haus atau minum dengan lahap, dan cubitan kulit perut kembali lambat, maka dapat kita klasifikasikan sebagai diare dehidrasi ringan sedang. Tindakan selanjutnya yaitu berikan cairan dan tablet zinc dan makanan yang sesuai dengan rencana terapi B. Jika terdapat klasifikasi berat lain, maka harus dirujuk segera. Dan jika terdapat klasifikasi berat lain, maka kita harus merujuk segera. Dan jika masih bisa minum, maka berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan rujukan. Kemudian dinasehati kapan kembali segera, yaitu jika ada tanda-tanda berat lainnya. Selanjutnya dapat direncanakan kunjungan ulang 3 hari berikutnya jika tidak ada perbaikan. Tetapi jika tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat ataupun diare dengan dehidrasi ringan sedang, maka dapat diklasifikasikan sebagai diare tanpa dehidrasi. Tindakannya yaitu bisa diberikan cairan, tablet zinc, dan makanan yang sesuai dengan rencana terapi A. Selanjutnya, dinasehati kapan harus segera kembali dan rencanakan kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Jika terdapat diare 14 hari atau lebih, maka jika didapatkan diare selama 14 hari atau lebih, kemudian kita lihat dehidrasinya. Jika dengan dehidrasi, maka dapat dikategorikan sebagai diare persisten berat. Tindakannya yaitu dengan atasi dehidrasi sebelum dirujuk, kecuali ada klasifikasi berat lain. Selanjutnya dapat kita rujuk. Dan jika tanpa dehidrasi, maka dapat kita klasifikasikan sebagai diare persisten. Pengobatannya, kita dapat berikan oralit, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, kemudian nasihati pemberian makan untuk diare persisten. Kemudian dinasehati kapan harus segera kembali, dan rencanakan kunjungan ulang 3 hari lagi jika tidak ada perubahan. Selanjutnya, jika ada darah dalam tinja, maka dapat kita klasifikasikan sebagai desentri. Untuk tindakannya yaitu berikan oralit, berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, nasihati pemberian makan, kemudian diberikan antibiotik yang sesuai, dan dinasehati kapan harus segera kembali. Selanjutnya dapat direncanakan kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Penyakit selanjutnya yaitu demam. Yang pertama-tama ditanyakan, apakah anaknya demam? Jika terdapat demam, maka ditentukan apakah dari daerah endemis malaria, dan jika daerahnya non-endemik malaria, tanyakan juga apakah ada riwayat bepergian ke daerah endemis malaria selama 1-2 minggu terakhir, dan tentukan daerah risiko sesuai tempat yang dikunjungi. Selanjutnya dapat ditanyakan, sudah berapa lama anak demam? Jika lebih dari 7 hari, apakah demamnya setiap hari? Selanjutnya tanyakan lagi, apakah pernah menderita malaria atau minum obat malaria? Dan tanyakan lagi, apakah anak menderita campak dalam waktu 3 bulan terakhir? Selanjutnya dapat kita periksa, lihat adanya kaku kuduk, apakah ada atau tidak. Kemudian lihat apakah ada penyebab lain dari demam.
Kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda campak seperti ruam kemerahan di kulit yang menyeluruh, dan apakah ada tanda salah satu tanda berikut, yaitu batuk, pilek, atau mata merah. Selanjutnya, jika berasal dari daerah endemis malaria tinggi atau rendah, dan jika ada tanda bahaya atau ada tanda-tanda kaku kuduk, maka dapat diklasifikasikan sebagai penyakit berat dengan demam. Selanjutnya, bisa kita berikan pengobatan artemeter dosis pertama atau kinin injeksi untuk malaria berat. Kemudian, berikan dosis pertama antibiotik yang sesuai. Cegah agar gula darah tidak turun, dan berikan 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya rujuk dengan segera. Kemudian jika ada gejala demam lebih dari 37,5 derajat Celcius dan terdapat mikroskopis positif atau RDT malaria yang positif, maka dapat diklasifikasikan sebagai penyakit malaria. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu diberikan obat malaria oral pilihan pertama. Selanjutnya, beri 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kemudian dinasehati kapan harus kembali segera. Selanjutnya dapat direncanakan kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam. Dan jika demam tetap berlanjut lebih dari 7 hari, maka rujuk untuk penilaian lebih lanjut. Selanjutnya, jika ada gejala mikroskopis negatif atau RDT yang negatif atau ditemukan penyebab lain dari demam, maka dapat diklasifikasikan sebagai demam yang mungkin bukan malaria. Tindakan selanjutnya yaitu beri paracetamol jika demamnya lebih dari 38,5 derajat Celcius, kemudian diobati penyebab lain dari demamnya. Kemudian dinasehati kapan harus segera kembali dan direncanakan kunjungan ulang 3 hari lagi jika tetap didapatkan demam. Dan jika demam tetap berlanjut lebih dari 7 hari, maka rujuk segera untuk pengobatan lebih lanjut. Tetapi jika jika tidak berasal dari daerah endemis, malaria atau tidak ada riwayat bepergian ke daerah endemis malaria, kita lihat lagi apakah ada tanda gejala bahaya. Kita lihat lagi apakah ada tanda bahaya umum atau ada kaku kuduk atau usia kurang dari 3 bulan. Jika ya, maka dapat diklasifikasikan sebagai penyakit berat dengan demam. Tindakannya, kita beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, kemudian cegah agar gula darah tidak turun. Kemudian beri paracetamol jika demamnya lebih dari 38,5 derajat Celcius dan rujuk dengan segera. Tetapi jika tidak ada tanda bahaya umum dan tidak ada kaku kuduk, maka dapat kita klasifikasikan sebagai demam bukan malaria. Tindakannya yaitu berikan paracetamol jika demamnya lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian obati penyebab lain dari demam, kemudian dinasehati kapan harus segera kembali, kemudian direncanakan kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Dan jika demam masih berlanjut selama 7 hari, maka rujuk untuk pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya, jika terdapat gejala campak, maka dilihat lagi apakah ada gejala bahaya umum, atau apakah ada kekeruhan pada kornea mata, ataukah ada luka di mulut yang dalam atau luas. Jika ada, maka kita klasifikasikan sebagai campak dengan komplikasi berat. Tindakan selanjutnya yaitu berikan vitamin A dosis pengobatan, kemudian berikan antibiotik yang sesuai. Jika ada kekeruhan pada kornea atau nanah pada mata, berikan salep antibiotik untuk mata.
Selanjutnya, berikan dosis paracetamol jika demamnya lebih dari 38,5 derajat Celcius dan dirujuk segera. Tetapi jika didapatkan gejala ada nanah pada selanjutnya, jika ada gejala nanah pada mata atau ada luka pada mulut, maka dapat kita klasifikasikan dengan campak dengan komplikasi pada mata atau mulut. Tindakan selanjutnya yaitu dengan memberikan vitamin A dosis pengobatan. Jika ada nanah pada mata, berikan salep mata antibiotik. Jika ada luka pada mulut, berikan antiseptik mulut. Dan jika terdapat gizi buruk, maka berikan vitamin A sesuai dosis. Selanjutnya dapat direncanakan kunjungan ulang 3 hari lagi. Dan jika terdapat gejala campak sekarang atau dalam 3 bulan terakhir, maka dapat kita klasifikasikan sebagai campak saja. Tindakan selanjutnya yaitu hanya diberikan vitamin A. Selanjutnya yaitu cara memeriksa status gizi. Untuk memeriksa status gizi, dapat kita periksa apakah anaknya tampak sangat kurus, kemudian diraba apakah adanya edem pada kedua punggung kaki. Selanjutnya, tentukan berat badan dan panjang badan atau tinggi badannya sesuai usianya dan jenis kelaminnya. Setelah diplot, apakah tentukan selanjutnya tentukan tinggi badan dan berat badan sesuai usia. Selanjutnya, tentukan berat badannya dan tinggi badannya, kemudian diukur sesuai usianya dan jenis kelaminnya. Dan ukur lingkar lengan atas pada anak umur lebih dari 6 bulan. Kemudian kita lihat jika terdapat gejala terlihat sangat kurus atau edema pada kedua punggung kaki atau berat badan per tinggi badannya kurang dari min 3 SD dan lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm dengan disertai tanda bahaya umum, klasifikasi berat ataupun masalah pada pemberian ASI pada umur kurang dari 6 bulan, maka dapat diklasifikasikan sebagai gizi buruk dengan komplikasi. Pengobatan yang bisa kita berikan yaitu berikan dosis pertama antibiotik yang sesuai, berikan vitamin A, cegah gula darah agar tidak turun, hangatkan badannya, dan rujuk segera. Tetapi jika hanya terlihat sangat kurus atau dengan berat badan per tinggi badannya kurang dari min 3 SD atau lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm tanpa gejala bahaya, maka dapat kita klasifikasikan sebagai gizi buruk tanpa komplikasi. Pengobatan yang kita berikan yaitu antibiotik yang sesuai, berikan vitamin A, cegah gula darah agar tidak turun, hangatkan badannya, kemudian rujuk untuk penanganan gizi buruk dan cari penyakit penyertanya. Kemudian nasihat yang bisa kita berikan yaitu kapan harus kembali segera. Kemudian kita nasihati kapan harus kembali segera, yaitu jika ada tanda-tanda bahaya. Dan selanjutnya rencanakan kunjungan ulang 7 hari lagi. Jika didapatkan berat badan per tinggi badan min 3 SD sampai dengan min 2 SD atau dengan lingkar lengan atas 11,5 sampai dengan 12,5 cm, maka dapat kita klasifikasikan sebagai gizi kurang. Pengobatan selanjutnya yaitu lakukan pemberian makan pada anak dan nasihati sesuai anjuran makan untuk anak sehat maupun sakit. Bila ada masalah pemberian makan, maka rencanakan kunjungan ulang 7 hari lagi.
Kemudian rujuk untuk penilaian kemungkinan adanya penyakit penyerta seperti infeksi TBC, dan rencanakan kunjungan ulang 30 hari lagi untuk evaluasi. Selanjutnya, jika terdapat gejala berat badan per tinggi badan lebih dari min 2 SD atau lingkar lengan atasnya lebih dari 12,5 cm, maka dapat diklasifikasikan sebagai gizi baik. Tindakan selanjutnya, jika pasien berumur kurang dari 2 tahun, maka lakukan penilaian pemberian makan dan nasihati sesuai anjuran makan untuk anak sehat maupun sakit. Bila ada masalah, maka lakukan kunjungan ulang 7 hari lagi untuk evaluasi. Dan anjurkan untuk menimbang berat badan anak setiap bulan. Selanjutnya, kegawatan pada bayi atau bayi muda usia kurang dari 2 bulan. Yang pertama dapat kita tanyakan, apakah bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua yang diminum? Apakah ada kejang? Kemudian dapat kita periksa, apakah bayinya bergerak atas kemauan sendiri? Apakah bayinya bergerak setelah distimulasi? Atau bayinya tidak bergerak sama sekali? Kemudian hitung nafas dalam 1 menit. Ulangi menghitung jika bayi bernafasnya cepat lebih dari 60 kali per. Kemudian ulangi menghitung jika bayi nafasnya cepat, yaitu lebih dari 60 kali per menit, atau bernafas lambat kurang dari 40 kali per menit. Selanjutnya dilihat apakah ada tarikan dinding dada dan ukur suhu aksilernya. Selanjutnya, lihat apakah matanya bernanah dan apakah banyak nanah di matanya. Selanjutnya, apakah pusarnya kemerahan atau bernanah, dan jika ada, apakah kemerahannya meluas sampai ke dinding perut. Kemudian lihat juga apakah ada pustul di kulit. Jika terdapat gejala salah satu atau lebih tanda berikut, yaitu tidak mau minum atau memuntahkan semua yang diminum, riwayat kejangnya ada atau tidak. Jika terdapat gejala salah satu atau lebih tanda gejala berikut, yaitu tidak mau minum atau memuntahkan semua yang diminum, kemudian adanya riwayat kejang, kemudian bayi bergerak hanya ketika distimulasi atau bahkan tidak bergerak sama sekali, atau nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit, atau bernafas lambat kurang dari 40 kali per menit, dan didapatkan tarikan dinding dada yang kuat, atau suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat, atau suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, atau kurang dari 36,5 derajat Celcius, atau matanya bernanah banyak, dan pusarnya kemerahan meluas sampai ke dinding perut, maka dapat kita klasifikasikan sebagai penyakit yang sangat berat atau infeksi bakteri berat. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu jika terdapat kejang, maka tangani kejangnya, bisa dengan pemberian fenobarbital atau dengan pemberian diazepam suppositor. Selanjutnya, cegah agar gula darah tidak menurun. Jika ada gangguan nafas, tangani gangguan nafasnya, yaitu dengan pemberian oksigen. Jika ada hipotermia, tangani hipotermia. Bisa kita hangatkan dengan metode kanguru. Kemudian, berikan dosis pertama antibiotik intramuskuler. Kemudian dinasehati cara menjaga bayi tetap hangat saat di perjalanan, bisa dengan metode kanguru, dan dirujuk dengan segera. Kemudian, jika terdapat salah satu atau lebih tanda berikut. Kemudian, jika terdapat salah satu atau lebih tanda berikut seperti mata bernanah sedikit, pusarnya kemerahan, pustul di kulit, maka dapat diklasifikasikan sebagai infeksi bakteri lokal. Pengobatannya, jika ada mata bernanah, beri salep atau tetes mata antibiotik.
Kemudian ajari ibu cara mengobati infeksi lokal di rumah. Kemudian lakukan asuhan dasar bayi muda. Nasihati kapan harus kembali segera dan rencanakan kunjungan ulang 2 hari lagi. Selanjutnya, jika tidak terdapat salah satu tanda di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai mungkin bukan infeksi. Tindakan selanjutnya yaitu ajari ibu cara merawat bayi di rumah. Lakukan asuhan dasar bayi muda. Selanjutnya, jika terdapat diare pada bayi, maka lihat dan periksa keadaan umum bayinya. Apakah bayi bergerak atas kemauan sendiri? Apakah bayi bergerak hanya ketika dirangsang? Atau bayi tidak bergerak sama sekali? Kemudian dilihat apakah bayinya gelisah atau rewel. Kemudian periksa apakah matanya cekung atau cowong. Selanjutnya cubit kulit perut. Apakah kembalinya sangat lambat, yaitu lebih dari 2 detik, atau lambat, yaitu masih sempat terlihat lipatan kulitnya. Atau apakah kembalinya segera. Jika terdapat 2 atau lebih tanda gejala berikut, yaitu bergerak hanya jika dirangsang atau bahkan tidak bergerak sama sekali, kemudian matanya cekung atau cowong, dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat, maka dapat diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat. Tindakannya, jika tidak terdapat klasifikasi berat lain, maka tangani sesuai rencana terapi C. Atau jika terdapat klasifikasi berat lain, maka rujuk segera setelah memenuhi syarat rujukan, dan berikan oralit sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan. Dan nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan. Selanjutnya, jika terdapat 2 atau lebih tanda berikut, yaitu gelisah atau rewel, matanya cekung, cubitan perut kembali lambat, maka dapat diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi ringan sedang. Pengobatannya, jika tidak terdapat klasifikasi berat lain, maka tangani sesuai rencana B. Jika terdapat klasifikasi berat lainnya, maka rujuk segera setelah memenuhi syarat rujukan, dan berikan oralit sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan rujukan. Nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan. Kemudian lakukan asuhan dasar bayi muda dan nasihati ibu kapan harus kembali segera, dan rencanakan kunjungan ulang 1 hari berikutnya. Selanjutnya, jika tidak cukup tanda dengan dehidrasi berat atau ringan sedang, maka dapat kita klasifikasikan sebagai diare tanpa dehidrasi. Tindakannya tangani sesuai dengan rencana terapi A. Lakukan asuhan dasar bayi muda, nasihati ibu kapan harus kembali segera, dan rencanakan kunjungan ulang dalam 1 hari berikutnya. Dalam program manajemen terpadu balita sakit ini, di Indonesia tetap didapatkan kendala-kendala, yaitu seperti keterbatasan tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan MTBS, di mana terdapat banyak puskesmas atau tenaga kesehatan di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang telah mengikuti pelatihan MTBS, dan adanya keterbatasan biaya pelatihan dan keterbatasan sarana pelaksanaan MTBS. Sedangkan di Indonesia ini hanya ada 3 kali pelatihan MTBS yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, dibandingkan dengan banyaknya puskesmas atau tenaga kesehatan yang terdapat di Indonesia. Dan manfaat dari manajemen terpadu balita sakit, program ini telah terbukti menurunkan angka kematian balita secara signifikan dan memperbaiki status gizinya. Kemudian terbukti meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, memperbaiki kinerja tenaga kesehatan, dan memperbaiki kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.